Ya, silakan ya. Nomor 16. Ya, sorry ya tadi di stop karena kena pembatasan. Ya, ketika kita lihat di sini yang ditanya adalah ya, sudah setahun Bu Mira merawat Nenek Juju. Nenek Juju bukan kerabatnya, tetapi Nenek Juju hanya tetangga Bu Mira. Maklum saja Nenek Juju tidak memiliki sanak saudara pada usia saat ini menginjak kepala 9. Rumah Nenek Juju bersebelahan dengan rumah Bu Mira. Setiap waktunya mandi, Bu Mira akan mendatangi Nenek Juju untuk memandikannya, begitu juga waktu makan tiba. Bu Mira akan membawa makan tiba. Bu Mira akan membawa makanan untuk Nenek Juju santap. Nilai moral. Bu Mira yang baik hati. Waduh, ini kan luas ini. Kurang ya. Bu Mira memiliki tetangga seorang nenek renta, itu fakta. Tetapi di mana nilai moralnya? Ini juga tidak ada nilai moralnya. Ini juga tidak ada. Berarti jawabnya gampang ya. Berarti jawabnya adalah Ento, nomor 16. Ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 17. Ini kalimat efektif super sekali Dila ya. Kalimat efektif kemarin sudah kita ini ya. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Kalimat efektif. Mana ini yang pas ini? Mana yang tepat ini? Ya. Ketika kita lihat, kita cari dulu ini yang 17 yang tidak tepatnya. Walaupun hujan deras, namun adik tetap bersemangat ya. Di sini tidak efektif ini ada walaupun, ada namun ya kan. Ini kan setara ini. Kok bisa sama orang di sini ya? Berarti ini nggak boleh. Jika kamu berlatih dari dulu, maka dulu itu kan nggak ini ya. Ya, dari dahulu lah kan. Iya. Setelah tidur siang, kemudian ibu memasak. Setelah tidur siang, ibu memasak di dapur. Kok ada kemudian lagi? Kan sama ini. Iya. Mubazir ya kan. Ayah membaca buku setelah ayah membaca koran. Nah, ini kok disebut ayahnya 2 kali. Ya, mubazir ya kan. Berlebih ini ya, berlebih. Ya, yang paling tepat jawabnya adalah Ento. Jadi kita harus tahu opsi-opsinya kenapa salah di kalimat efektif ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung kembali. Ya, ini tidak perlu diketik kata hiburan karena ini tiu ya. Kalau udah tiu tidak ada yang ininya. Kita TWK ini malas yang belajar ini selalu kena pembatasan. Ya, lanjut di soal berikutnya. Sama ya, kalimat efektif. Silakan, mana yang tepat? Kenapa B? Ya, menjawab B ya. Contoh penggunaan kalimat yang efektif. Pembuatan proposal itu
saya dibantu kakak. Waduh, ini cuman ya. Boleh saja diganti ya. Ini kan pembuatan proposal itu saya dibantu kakak. Waduh, agak bingung kita ya. Saya dibantu kakak dalam pembuatan proposal, itu lebih pas lagi dia ya. Saya dibantu oleh kakak atau saya dibantu kakak dalam pembuatan proposal. Itu ya, berarti ini salah ya. Ada yang jawab B, Bu, belikan saya buah mangga. Sebenarnya nggak perlu pakai kata buah, karena mangga itu kan udah pasti buah. Ya. Bu, belikan saya mangga. Gitu ya. Ini salah ya. Saya suka warnanya, saya suka baunya. Kenapa berulang? Saya suka warna dan baunya. Itu lebih mantap. Saya suka warna dan baunya. Deskripsi Agna dosen sudah. Wah, ini bingung ini. Dosen ini apakah nama orang, nama ini? Bingung kita ya. Satya sangat ingin pulang ke rumah ya ini. Boleh ya kan? Karena kan Satya sangat itu kan boleh ya. Jangan ada kata sangat, ada juga sekali gitu. Sangat ingin sekali, udah pasti salah. Jadi jawabannya adalah E, ya. Yours be, ya. Benar ya? Betul sekali, super sekali ya, yours be. Ya, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Silakan. Ini penggunaan kata baku, berarti di dalam itu ada kata-kata yang tidak baku gitu ya. Silakan dijawab. Mana nih? Ya, pakai tryout kita ada ya. Si Raymond, ya ini terkait dengan paket tryout kita ada. eh di paket tryout kita nanti bisa apa namanya? Bisa dilihat dari video kita. Kita rencananya minggu depan ada tryout ya. Seluruh siswa yang offline ada 4 kelas, yang online ada 1 kelas, dan boleh juga yang dari luar untuk tryout ya. Nanti mengenai apa nama websitenya dan lain sebagainya bisa ya, bisa di WA atau di DM di TikTok ya. Nanti juga di akhir ini juga saya kasih tahu nanti ya, ada paket rewardnya. Oke, di sini contoh penggunaan kata baku ya, ensiklopedia ini harus pakai A ya. Ensiklopedia, iya, berarti ini salah ya. Tugas esai itu satu aja S-nya. Ya, ini glaukoma ya. Glaukoma, bukan glue. Pakai A ya. Ini mengimbau. Ya, jadi yang paling tepat jawabannya adalah entok. Ya. Itu ya. Oke, silakan ke nomor berikutnya ya. 20, penggunaan kata baku yang tepat. Ya, untuk yang tryout boleh di DM atau di WA ya. Boleh ya. Ini ada nomornya, ini boleh di DM, di WA sini ya. Ada paket-paket kita, silakan. Nomor 20 ini ya. Yang benar ini ya.
Silakan. Mana yang tepat ini ya? Mana yang tepat? Negeri inilah. Ya, ini Sentosa ya. Sentosa. Ya. Ini salah ya. Ini menelepon ya. Menelepon. Menelepon. Atau ya. Ini salah. Serban atau sorban? Serban ya. Ini kemarin, harusnya kemarin. Iya. Ini efektivitas ini pakai V ya. Ini efektivitas karena ini adalah tata serapan ya dari bahasa Inggris ya. Efektivitas. Ya, itu dia ya. Jadi jawabnya adalah cacing. Itu. Ya. Lanjut. Sita bermain di halaman. Kalimat tersebut sama polanya ya. Tentukanlah ya. Subjeknya, predikatnya, mana jawabannya itu yang pas. Sita bermain di halaman. Ya, sudah dijawab ini. Ya, kita tentukan dulu ya. Ya, misalnya Sita ini adalah subjek, bermain itu predikat. Ada mungkin yang bingung di halaman ini objek. Ketika objek itu dari kalimat aktif bisa menjadi pasif kalau dia ada objeknya. Kalau ini kan nggak bisa kan? Halaman di bermain Sita kan nggak bisa. Jadi ini adalah keterangan tempat, bukan objek ya. Itu dia. Jadi kalau dia objek, SPO ini berarti kalimat aktif bisa menjadi kalimat pasif. Itu ya. Oke. Mardia seorang guru kimia. Wah. Subjek predikat ya. Jadi Maya mengetik di kamar. Iya, jawabnya adalah cacing ya, gampang ya. Gampang ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 22. Silakan. Ya, silakan. Ya, sudah ada yang jawab? Ya, sudah ada yang nanya di WA ini. Agak slow respon ya, karena sedang mengajar, nanti saya balas ya. Livia memasak bubur ayam tadi pagi. Oke, Livia, subjek, memasak, predikat. Ini bubur apa? Objek atau keterangan? Dia objek. Kenapa? Bisa nanti bubur dimasak Olivia. Berarti bisa dibalik kan? Jadi seperti yang keterangan sebelumnya, ketika bisa dibalik, ya dia objek, gitu ya. Baru ini tadi keterangan waktu, gitu ya. Ya kita carilah SPO dengan keterangan waktu. Maya seorang teller bank swasta. Wah, ini waktunya aja nggak ada ini ya kan. Rulita mengajar IPA di kelas 9. Nah ini tempat, ya kan. Erni menggendong anaknya, anak digendong Erni. Nah, ini hanya SPO, ya kan. Riana menjahit baju dijahit Riana, berarti SPO. Bisa dibalikkan dia kan.
semalam, berarti itu adalah keterangan waktu. Berarti jawabnya adalah dodol, gitu ya. Bisa ya? Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, Ginanjar bersepeda. Wah, ini gampang lah ini. Ini subjek, ya. Predikat, ini adalah keterangan waktu. A. Wah, ini nggak pas ya, nggak ada keterangan waktunya juga. Ini juga nggak ada keterangan waktu. Ini juga nggak ada. Iya, yang ada waktunya cuma ini. Daripada capek-capek kita ya kan. Leandro jogging berarti SP keterangan waktu. Ah, ini gampang lah. Ini gampang-gampang semua ini. Oke, ini soal analogi, silakan. Ini pasti ada ya. Soal-soal seperti ini. Ini dia harus kita lihat kiri ke kanannya. Bagaimana ya hubungannya ya kan. Ya, silakan. Ada yang bisa ini? Ya. Tapi mungkin ini gampang ya. Jadi air, ya, air tempatnya di ember, iya, digunakan untuk mandi ya. Harus ada ininya. Kadang-kadang dia mirip. Baru perhatikan juga kan kiri kanannya urutannya ya kan. Nanti ada yang terbalik gitu, sengaja. Rupanya kita lihat, oh posisinya terbalik ini. Kecap botol kedelai, wah nggak pas ya. Sambal cabai pedas, nggak ada hubungannya. Beras panci air. Jadi sudah ada yang jawab ya. Nasi tempatnya itu di piring untuk dimakan gitu ya. Itu tadi ya. Jadi jawabannya adalah entok gitu ya. Oke, ya terima kasih kepada yang sudah memberikan apa ya? Like. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini adalah silogisme, penerapan logis, ada modus ponens, ada modus tollens dan lain sebagainya. Ya, silakan dilihat apa yang pas jawabannya itu. Jawabannya silakan. Ya. Jadi konsep daripada silogisme ini bagaimana kita menggabungkan dua buah proposisi atau dua buah kalimat menjadi satu. Tentu syaratnya harus ada frasa yang sama gitu ya. Harus ada frasa yang sama. Kalau tidak ya tidak bisa ditarik kesimpulan. Nanti di jawabannya pasti ada yang seperti itu. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya, sudah jawab ya? Oke. Jika lulus passing grade dalam SKD maka berpeluang masuk rankingan. Jika berpeluang masuk rankingan, maka bisa saja. Oke, apa yang sama di kalimat 1 dan 2? Ada kata-kata jika berpeluang masuk rankingan, maka ini kita hapus. Ya. Berarti tinggal jika lulus passing grade, maka bisa saja diterima di sekolah kedinasan. Jadi konsepnya adalah P maka Q, iya, disambung dia. Q maka R, maka kesimpulannya, konklusinya adalah, perhatikan ya, berarti P
maka air. Ini secara teori, ini sudah ada ya, kita abang buat di video kemarin ya. Ada